Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya merasa sangat berhormat kepada Ibu Erli Kasari karena diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi dalam bidang hukum bisnis. Dan tujuan saya menjelaskan tentang masalah ini ialah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang buta akan pengakalan agar tidak ada lagi kasus yang terjadi seperti ini, dan terkhusus buat pemerintah agar lebih teliti dalam mensejahterakan masyarakat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan, saya langsung saja masuk dalam contoh kasus. Sebelum saya masuk pada contoh kasus yang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perlindungan konsumen dan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan upaya-upaya untuk mewujudkannya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dari segala transaksi jual beli, baik secara langsung maupun online seperti yang kini kian marak. Meskipun adanya transaksi yang tidak melalui muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang baik dengan tatap muka. Dan perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan konsumen sebagai landasan hukum. Sebagai perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pidana Perlindungan Konsumen ayat 8 tahun 1999 dengan penjelasan asas sebagai berikut: 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan, 5. Asas kepastian hukum. Pasal 1 angka 1. Adapun pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Barang yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dipergunakan
15 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang tentang Kesehatan diatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam berbagai aspek kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah antara lain memiliki tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial, ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, bagi ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya aman, efisien, dan terjangkau. Terkait dengan pengawasan obat serta industri farmasi, kewenangan ini telah diserahkan pemerintah kepada satu badan khusus, yakni BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas utama BPOM berdasarkan pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Bagaimanapun, pemerintah menjadi aktor utama dalam konteks ini. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan Menteri di bidang perdagangan dan atau Menteri Teknis terkait yakni Menteri di bidang kesehatan. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar apabila hasil pengawasan masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen. Menteri di bidang perdagangan atau Menteri di bidang kesehatan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari kasus yang terjadi di atas, saya menyimpulkan